Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Vina akan memberikan informasi tambahan bahwa ada lomba esai nasional, dan di sini kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang lomba esai yang lebih menonjolnya tuh ke bidang IPS. Tapi untuk saat ini esainya itu lebih menonjol pada bidang IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Miss Vina akan memberikan informasi tambahan terkait lomba esai nasional. Kalau kemarin lomba esainya itu di bidang IPS, nah sekarang lomba esai yang akan Miss Vina berikan informasi itu di bidang biologi atau di bidang IPA. Nah, untuk temanya yaitu peran generasi muda dalam mengembangkan hasil alam guna meningkatkan daya saing internasional. Nah, di sini kita di apa? Pada lomba ini kalian ditantang untuk memanfaatkan potensi alam atau hasil alam yang ada di sekitar kalian. Boleh di desa kalian atau di kabupaten kalian, apa potensi utama yang dihasilkan. Dan bagi di sini PR kalian adalah membuat sesuatu itu atau hasil potensi alam itu menjadi sesuatu yang lebih berguna atau lebih ekonomis. Nah, di sini akan memberikan trik bagaimana kalian bisa mendapatkan ide untuk bisa mengolah potensi alam menjadi sesuatu yang lebih berguna atau lebih ekonomis. Nah, di sini Miss Vina akan memberikan trik dan tips cara kalian untuk menemukan ide. Kalau misalkan lombanya itu topiknya tentang pemanfaatan potensi alam. Yang pertama yang harus kalian lakukan ya mencari potensi alam apa yang ada di daerah kalian. Ini misalkan di daerah Miss Vina ya, Vina itu kan tinggalnya di Madura. Nah, di Madura itu makanan pokoknya itu kita kenal dengan jagung. Nah, kalau jagung ini kita perhatikan lagi buah jagung. Nah, jagung itu ada bagian biji. Biji termanfaatkan apa enggak? Termanfaatkan ya. Jadi biasanya biji itu digunakan untuk kita konsumsi, dimakan biasa itu, atau dijadikan bahan makanan pokok atau dijadikan makanan ternak, itu sudah biasa. Kemudian bagian apa yang belum termanfaatkan? Ini kalau yang biji sudah termanfaatkan. Ya, kemudian bagian apa lagi yang sudah termanfaatkan? Biasanya kelobotnya juga sudah termanfaatkan. Kelobot itu adalah bagian pembungkus dari jagung. Kelobot sudah juga ya, sudah termanfaatkan. Nah, kemudian ini bagian apa ya yang kira-kira masih belum termanfaatkan? Oh, ternyata ada tongkolnya. Ada tongkol jagung atau bonggol jagung. Nah, bonggol jagung ini apakah sudah termanfaatkan? Nah, biasanya bonggol jagung ini belum termanfaatkan ya, karena biasanya bonggol jagung itu dibuang percuma. Nah, belum termanfaatkan. Nah, kalau belum termanfaatkan, ini kira-kira biasanya bonggol jagung itu dibuat apa ya? Bisa dibuat apa potensinya? Nah, itu PR kita karena belum termanfaatkan. Ini menjadi tantangan buat kalian mencari kira-kira tongkol jagung ini kalau kita proses bisa kita jadikan sebagai apa. Nah, kalau kita sudah menemukan bagian yang belum termanfaatkan, kita tulis lagi. Jadi bagian yang belum termanfaatkan, yaitu bagian tongkol jagung. Nah, sudah kita temukan ya. Nah, yang ketiga ini kalian cari ya
kandungan. Kandungan apa yang dimiliki oleh tongkol jagung? Nah, tongkol jagung ini ternyata memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Nah, kalau sudah mencari kandungan, kalian cari. Jadi langkah yang keempat ya, kalian cari kira-kira selulosa ini bermanfaat untuk apa? Kandungan tersebut bermanfaat untuk apa? Nah, setelah Miss Vina searching atau browsing di berbagai sumber, baik itu di jurnal ataupun di buku ataupun di sumber-sumber lain ya di internet, ternyata selulosa itu kokoh. Jadi sifatnya itu membuat kokoh bahan. Jadi bisa kita manfaatkan sebagai, mungkin kita bisa manfaatkan untuk pot ya, karena pot itu butuh bahan yang kuat sehingga tidak mudah pecah ya. Nah, selulosa itu nanti bisa pot. Kemudian peningkatan manfaat. Kalau pot biasa itu, kalau pot untuk tanaman itu sudah biasa. Nah, sekarang kita ditantang untuk pot seperti apa yang kita buat supaya kita bisa meningkatkan manfaat dari pot ini. Jadi pot tongkol jagung itu kita tingkatkan lagi asas manfaatnya. Nah, seperti ini ya, misalkan pot tongkol jagung itu bisa kita manfaatkan sebagai pengganti polybag. Jadi peningkatan manfaat pot tongkol jagung ini nanti diproses menjadi polybag. Nah, kenapa kita pilih polybag? Karena penggunaan polybag itu kan dibuat dari plastik. Polybag itu dibuat dari plastik ya. Plastik itu berbahaya atau enggak? Plastik itu berbahaya karena mengandung senyawa kimia ya yang nanti akan bisa merusak tanah. Nah, selain itu, dengan plastik ini, polybag yang berasal dari plastik itu membutuhkan waktu yang berjuta-juta tahun. Bahkan menurut penelitian butuh waktu 1000 tahun supaya polybag ini itu bisa terurai oleh tanah. Jadi sangat berbahaya sekali ya untuk kesuburan tanah kita, sehingga kita diupayakan itu tidak menggunakan polybag yang dari plastik ya. Selanjutnya kita cari bahan tambahan untuk meningkatkan fungsi dari polybag tongkol jagung ini. Jadi yang nomor 6 itu kita mencari ya bahan tambahan untuk meningkatkan fungsi polybag tadi. Nah, karena tadi Miss Vina itu sudah memutuskan bahwa tongkol jagung ini akan dijadikan sebagai pot atau polybag. Pot atau polybag tongkol jagung. Kita pikirkan lagi. Kira-kira untuk menambah asas manfaatnya perlu kita apakan polybag tongkol jagung ini? Oh, ternyata karena polybag tongkol jagung ini kan nantinya itu bersifat sebagai polybag organik. Jadi kalau polybag organik ini akan cepat terurai. Ya, polybag organik. Ya, karena dia berasal dari bahan tanaman atau tumbuhan. Polybag organik ini cepat sekali untuk melakukan atau terurai oleh tanah. Jadi cepat terurai oleh alam atau tanah. Jadi tidak berbahaya bagi lingkungan.
Nah, kemudian seperti ini, kita cari bahan tambahan, kira-kira apa ya yang bisa menambah asas manfaat dari pot polybag ini. Kalau kita pikir lagi, bagaimana kalau misalkan kita tambah dengan senyawa lain yang bisa dijadikan sebagai pupuknya, pupuk kompos terhadap tanaman atau biji yang ditanam pada polybag tongkol jagung. Nah, di sini jadi bisa kita tuliskan polybag tongkol jagung. Bisa kita tulis politoja. Nah, misalkan kita singkat polybag tongkol jagung ini sebagai politoja. Politoja ini bisa kita tambahkan manfaatnya dengan menambah kompos ya. Menambah kompos. Nah, kompos itu nanti dari apa ya? Nah, komposnya berarti nanti untuk polybagnya kita tambahkan dengan tanah kompos ya, yang berasal dari pelapukan daun-daun. Jadi daun-daun kering. Jadi dari daun-daun kering kemudian nanti melapuk dan akan menjadi tanah kompos, itu nanti bisa ditambahkan dalam proses pembuatan polybag tongkol jagung. Nah, selain itu, polybag tongkol jagung ini kan perlu perekat supaya lebih kuat lagi. Nah, perekatnya kita cari perekat alam. Kalau misalkan kita perekatnya itu menggunakan perekat yang atau lem yang kita beli, itu malah akan berbahaya karena mengandung senyawa kimia. Jadi kita di sini dituntut untuk mencari bahan alam apa yang bisa berfungsi sebagai perekat. Nah, perekat bahan alam itu bisa kita cari ya dengan menggunakan tepung. Tepung apa? Tepung tapioka. Ya, bisa juga menggunakan ternyata daun akasia itu juga bisa berfungsi sebagai perekat alami. Nah, di sini tepung tapioka dan daun akasia bisa kita jadikan pengganti perekat kimia atau perekat pabrikan. Ini lebih alami. Jadi dengan demikian kita sudah menemukan produk baru. Nah, produk baru apa? Produk baru polybag tongkol jagung ya, yang menggunakan perekat alami dan juga menggunakan pupuk kompos. Manfaatnya apa? Manfaatnya dengan menggunakan perekat alami, dia akan cepat terurai oleh tanah dan juga bersifat mengokohkan polybag ya. Jadi polybag pada saat sebelum ditanam ke dalam tanah itu tidak cepat rusak oleh misalkan tergerus oleh air ataupun hujan. Nah, dengan adanya pupuk kompos ini akan memberikan manfaat bagi tanaman atau biji yang ditanam pada polybag. Karena apa? Karena akan memberikan senyawa tambahan ya, nitrogen dan lain sebagainya, supaya kesuburan tanaman yang ditanam di polybag tongkol jagung ini tetap terjaga kandungan senyawa dari pupuk kompos ini sehingga cepat tumbuh subur. Nah, itu kira-kira bagaimana cara untuk menemukan ide kalau misalkan ada tantangan untuk kita membuat esai atau karya tulis yang memanfaatkan potensi alam. Begitu kira-kira yang bisa Miss Vina sampaikan. Miss Vina akan tunggu hasil karya kalian. Silakan kalian pilih mau ikut yang esai dalam bidang IPS kemarin ataupun esai dalam bidang IPA yang Miss Vina jelaskan hari ini. Kalian bisa setorkan ide apa yang ingin kalian bahas. Untuk pengembangannya nanti Miss Vina akan bantu. Silahkan kalian berkreasi. Selamat mengerjakan. Jangan lupa Miss Vina tunggu hari ini ya. Karena apa? Karena waktunya sangat amat mepet sekali ya. Jangan lupa
untuk selalu bahagia, karena bahagia itu bagian dari penambah sistem imun tubuh kita. Ya, salam sehat, semoga semangat, dan saya harap pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.